Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. Alhamdulillah terima kasih untuk Bapak sudah memberikan waktu. Kemudian teman-teman semuanya, tentunya di sini saya ingin sama-sama belajar bersama teman-teman semuanya. Mangga saya sangat membuka untuk masukan teman-teman pada PPT saya hari ini. Nah, untuk buku rujukan, saya menggunakan Agama Pelacur karangan dari Profesor Dr. Nur Syam MSI. Kenapa? Saya tertarik kepada feminisme itu sendiri berawal dari buku ini gitu. Nah, lanjut ya. Nah, gerakan feminisme dalam perspektif sejarah muncul pada abad 19 dan awal abad 20 Masehi. Nah, mula-mula pada saat itu gerakan feminisme itu masih pada tataran perempuan ingin diberikan hak yang sama juga diberikan oleh laki-laki. Nah, pada saat itu dinamakan hak memilih atau the right to vote. Nah, kita lanjut. Pada saat itu perempuan ingin diberikan hak sama sebagaimana laki-laki. Nah, gerakan ini berawal pada tahun 1920. Akan tetapi gerakan hak memilih ini diberikan kepada perempuan itu pada tahun 1920. Jadi dari awal munculnya sampai pada 1920 itu baru diberikan haknya untuk memilih. Kemudian pada 1950 itu gerakan ini vakum. Jadi tidak ada pergerakan seperti itu. Kemudian pada tahun 1960-an ada sebuah semangat baru dari kaum feminisme, terutama kalau di sini bukunya setelah terbit buku The Feminist Mystic oleh Betty Friedan. Nah, gerakan feminisme ini memberikan kejutan bagi masyarakat karena memberikan kesadaran baru, terutama bagi kaum perempuan, bahwa peran tradisional perempuan ternyata menempatkan perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan, sehingga kaum perempuan pada saat itu semangat untuk kembali menginginkan hak-haknya sebagai perempuan. Tetapi di sini perbedaannya, hak itu bukan hanya sebatas hak untuk memilih, tetapi sudah ada keinginan untuk pada hak sosial, dia ingin diberikan haknya juga, kemudian hak, bahkan hak politik juga. Nah, kita lanjut. Nah, akan tetapi di masa perkembangannya, terutama di Amerika Serikat, ada pertentangan tentang gerakan feminisme ini. Nah, terutama pada kalangan konservatif ekstrim atau ultra-right pada tahun 1960 sampai 1970. Nah, pertentangan ini karena adanya keinginan-keinginan yang ingin disampaikan oleh feminisme atau gerakan-gerakan yang pertama yaitu anti-future. Gerakan ini anti masa depan. Kemudian housewife is woman's slavery. Nah, ini tentang bahwa perempuan ditempatkan pada ibu rumah tangga itu merupakan perbudakan perempuan. Kemudian heteroseksual adalah perkosaan. Jadi adanya dominasi seksual oleh laki-laki sehingga perempuan itu tidak berdaya saat adanya hubungan seksual, sehingga itu disebut sebagai bentuk pemerkosaan, seperti itu. Kemudian ada anti pernikahan. Pernikahan itu dianggap sebagai sesuatu hal yang merugikan perempuan karena saat setelah menikah beban terbanyak itu beban pengasuhan, beban rumah tangga itu diserahkan oleh atau kepada perempuan, sehingga perempuan menolak adanya pernikahan seperti itu. Kemudian ada anti children atau anti anak-anak. Mengapa feminisme mengangkat anti anak-anak? Padahal secara naluri ya, perempuan itu kan sebagai seorang ibu. Tetapi karena
peran ayah terhadap perkembangan atau pengasuhan anak itu sangat minim sekali, sehingga semua beban itu diserahkan kepada perempuan, sehingga perempuan merasa bahwa ini tidak betul atau tidak benar gitu. Karena seharusnya pengasuhan itu dibangun oleh dua orang, yaitu ayah dan ibu, tetapi karena terlalu didominasi oleh ibu, sehingga kaum feminisme menganggap bahwa hal ini merupakan kesalahan atau tidak dibenarkan, karena hak anak seharusnya itu ada dua peran, ayah dan ibu, seperti itu. Kemudian, nah, penolakan yang paling sering digencarkan itu ada pada kaum fundamentalis dan kaum revivalisme. Nah, mengapa? Karena kaum fundamentalis ini merupakan kaum yang memegang teguh tentang kepercayaan atau kitab suci yang otentik. Dan kitab suci itu tentu betulnya, absolut kebenarannya, sehingga tidak mungkin adanya kesalahan. Nah, apalagi kaum fundamentalis ini itu sangat memegang tinggi tentang keluarga itu merupakan simbol sesuatu hal yang sakral gitu, sehingga jika tidak kalau kita kembali pada tadi ya, hak yang ingin atau gerakan-gerakan yang ini kan anti keluarga atau anti pernikahan, sehingga kaum fundamentalis itu sangat tidak setuju dengan pemikiran-pemikiran atau menolak adanya feminisme gitu, karena tidak sesuai dengan ajaran kitab suci seperti itu. Nah, kemudian kaum revivalisme, yaitu gerakan kembali kepada teks suci. Nah, karena kaum feminisme ini seolah-olah pergerakannya itu menyalahi kitab suci atau menyalahi hukum-hukum yang seharusnya ada, sehingga kaum feminisme itu merupakan gerakan pelanggaran gitu. Nah, apalagi pada masa tersebut gitu, tokoh-tokoh perempuan itu tuh jarang sekali dianggap, sehingga pemikiran-pemikirannya pun masih dianggap sesuatu hal yang aneh gitu. Jangankan berkecimpung dalam ranah sosial, untuk ranah pribadi dirinya itu masih sangat terbatas, sehingga kita bisa sangat memahami bagaimana keadaan saat itu, peran perempuan yang sangat minim sekali, kemudian ruang lingkupnya sangat kecil sekali, sehingga keinginan adanya pemberontakan, keinginan adanya ingin bebas, salah satu alasan adanya suatu gerakan adalah dari kekecewaan atau dari karena seringnya didesak seorang perempuan, sehingga dia pengen melampaui desakan tersebut begitu. Nah, lanjut. Nah, faktor penolakan kaum fundamentalis dan revivalisme itu yang pertama adalah dari isu keluarga yang tadi saya jelaskan, bahwa bagi kaum fundamentalis keluarga adalah sesuatu hal yang sakral, sehingga jika feminisme membawa gerakan anti keluarga atau anti pernikahan, maka itu tidak sesuai seperti itu. Kemudian ada kalangan Protestan di Amerika Serikat, keluarga adalah simbol utama dari pranata moral ideal, sehingga jika seseorang bersama tetapi tidak membangun sebuah keluarga, itu belum dikatakan sebagai orang yang bermoral seperti itu. Kemudian adanya pembatasan perempuan di sektor domestik dan peran-peran tradisional. Karena memang kaum fundamentalis adalah salah satu kaum yang memegang teguh tentang pendirian laki-laki, tentang sistem patriarki, sehingga tentunya perempuan akan diposisikan pada peran-peran yang sangat minim. Jadi hanya sebatas di rumah tangga, mengasuh anak, kemudian membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Kemudian karena itulah kaum fundamentalis itu sangat memegang sistem patriarki, sehingga penolakan keras terhadap feminisme itu terjadi. Lanjut. Nah, menurut Wardah Hafiz, beliau menjelaskan
Dalam bukunya Feminisme sebagai Kontur Kultur mengemukakan bahwa ada dua alasan yang menjadi dasar penolakan kaum fundamentalis dan revivalisme terhadap feminisme. Walaupun dalam banyak kasus tentunya alasan yang mereka gunakan tidak bertentangan dengan feminisme. Nah, yang pertama, feminisme mereka beranggapan atau kaum fundamentalis dan revivalisme ini beranggapan bahwa mereka tidak sepenuhnya memahami tentang apa sih itu feminisme, sehingga kedua kaum ini sangat menentang sekali feminisme. Apalagi mereka lebih merupakan korban dari pengertian dan tuduhan yang salah kaprah atas feminisme dan tuduhan-tuduhan terhadap perempuan sebagai makhluk tukang bakar BH, anti laki-laki, dan tuduhan sejenisnya. Sehingga menurut Wardah Hafiz bahwa bisa jadi kaum fundamentalis dan revivalisme tidak memahami secara utuh apa sih itu tentang feminisme, sehingga mereka sangat menolak adanya feminisme. Dan yang kedua adalah penolakan terhadap feminisme sesungguhnya merupakan manifestasi dari ketakutan akan perubahan, sehingga takutnya nanti saat paham feminisme ini mulai ada pada masyarakat, sistem patriarki yang dipegang teguh oleh kaum fundamentalis itu akan runtuh. Sehingga ketakutan-ketakutan itu mereka jadikan sebagai alasan untuk mendesak kaum feminisme untuk tidak untuk tidak melakukan pergerakan seperti itu. Lanjut. Nah, namun pada sisi lain ada beberapa kelompok masyarakat yang beliau menerima adanya feminisme, tetapi tidak ingin dianggap sebagai feminisme. Nah, kalangan yang mengakui nilai positif feminisme inilah yang umumnya tidak ingin disebut sebagai feminis. Nah, ini yang menariknya. Mengapa? Karena secara nilai-nilai adanya feminisme itu menjadi nilai yang memang sebenarnya seorang perempuan khususnya itu inginkan. Misalnya ingin dianggap sebagai seorang perempuan, diberikan hak sebagai seorang perempuan yang memiliki kewenangan atau memiliki hak yang sama sebagaimana jika seorang perempuan itu bisa belajar, bisa masuk dalam lembaga sosial maupun lembaga politik. Nah, perempuan pun ingin gitu sama-sama berperan di ranah tersebut. Nah, sehingga ada kelompok-kelompok masyarakat yang setuju gitu bahwa kita sebagai perempuan pun bisa dan mampu untuk masuk pada ranah tersebut. Tetapi karena terma feminisme itu telah menjadi stigma sosial yang notabene-nya itu adalah negatif pada saat itu, sehingga ada sebuah ungkapan bahwa feminisasi yes, feminisme no. Kenapa? Karena tentunya saat mereka memegang atau mempercayai sebuah feminisme, maka mereka harus siap untuk menanggung tadi stigma sosial negatif dari masyarakat bahwa dia adalah seorang kaum feminisme seperti itu. Nah, lanjut. Nah, feminisme dan gerakan sosial baru. Nah, menurut analisis saya bahwa feminisme adalah merupakan bagian dari gerakan sosial baru. Jika gerakan sosial lama itu mengembangkan atau gerakannya itu tentang material, jadi bagaimana gerakan itu dilatar belakangi oleh isu material, sehingga kalau untuk gerakan sosial baru itu sudah masuk pada arena identitas. Jadi gerakan-gerakan ini memunculkan atau menguatkan bagaimana seseorang itu mampu membuat sebuah pergerakan yang bukan hanya material gitu, tetapi kita juga mampu untuk membuat pergerakan tentang ideologi, kemudian identitas. Nah, salah satunya adalah feminisme, karena beliau berangkat atau gerakan ini berangkat dari sebuah idealisme atau ideologi tentang perempuan seperti itu. Nah, sehingga gerakan
Ya, gerakan feminis ini berorientasi pada ideologi dan karakter refleksi diri. Kemudian partisipan selalu mempertanyakan makna dari apa yang sedang dilakukan. Kemudian klaim identitas adalah ciri paling khas dari gerakan sosial baru. Sehingga feminisme betul adanya bahwa dia merupakan dari gerakan sosial baru. Nah, kemudian karena gerakan sosial baru, menurut Ricardo ada 4 aspek karakteristik. Yang pertama adalah ideologi dan goals, yang kedua adalah struktur, yang ketiga taktik, dan yang keempat adalah participant of contemporary movement. Sehingga saya menganalisis bahwa apakah betul adanya feminisme merupakan gerakan sosial baru melalui 4 aspek karakteristik dari gerakan sosial baru itu sendiri menurut Ricardo. Nah, yang pertama adalah ideologi dan goals. Nah, feminisme memberikan wajah baru dari gerakan sosial karena feminisme menggambarkan sifat ideologi dari gerakan sosial baru yang merupakan bentuk kesadaran kelompok tentang memperjuangkan hak-hak seorang perempuan seperti itu. Nah, tokoh feminisme yang saya angkat sebagai contoh yaitu Margaret Atwood. Beliau seorang sastrawan yang menerbitkan novel yang berjudul The Handmaid's Tale yang berisi tentang feminisme. Bukan berarti wanita adalah yang paling sempurna, sebaliknya wanita diberikan kewenangan untuk mengatur kehidupannya. Pendapat ini pun menjadi landasan pemikiran wanita pada tahun 1972. Nah, kalau kita kembali tadi kan adanya pergerakan kembali itu pada tahun 1960-an sampai 1970-an. Bagaimana pergerakan itu gencar-gencarnya feminisme sedang tumbuh, sehingga banyak sekali pemikir-pemikir perempuan yang kalau beliau merupakan sastrawan yang bahwa perlu adanya feminisme ini begitu. Sehingga, nah yang saya pahami di sini, kalau di sini beliau mengangkat bahwa tentang hak-hak perempuan itu perlu adanya gitu, karena kita sebagai manusia menurut beliau itu diberikan hak yang sama gitu, hak hidup, hak untuk diberikan kasih sayang, hak diberikan untuk bersosial gitu. Tetapi kita bukan berarti feminisme itu adalah menggantikan peran-peran dari laki-laki itu sendiri. Nah, kemudian taktik, karena feminisme berorientasi pada ideologi sehingga pergerakannya konsisten pada orientasi taktik anti institusi. Nah, kalau saya ambil contohnya di sini, feminis lebih banyak menggunakan taktik memobilisasi opini publik untuk mendapatkan pengaruh politik seperti mereka kalau di saat ini adanya webinar tentang perempuan. Kemudian kalau untuk media sosial itu ada kolom remaja oleh Najwa Shihab, followernya itu udah sampai 19,2 ribu karena saya mengikutinya. Kemudian yang kedua Women Empowerment, followernya udah 10,3 ribu. Kemudian ada perempuan berkisah.id, followernya udah 59,3 ribu. Saya pun mengikuti ketiga Instagram ini dan jadi kalau dibilang, mungkin saya kembali bahwa kalau untuk feminisasi sebagai ideologi seorang perempuan, saya kira untuk perempuan saat ini itu tidak begitu mengenal tidak begitu memahami betul apa sih feminisasi, tetapi mereka mengikuti gerakan-gerakan tentang feminisasi atau tentang keperempuanan begitu. Karena memang di ketiga media sosial ini yang saya ikuti, mereka tidak secara khusus membahas tentang feminisasi, tetapi mereka bagaimana perempuan itu menjadi seorang yang berkarakter. Kemudian bagaimana perempuan itu menempati sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan, kemudian sebagai seorang yang berkarir. Nah, beliau memberikan informasi-informasi, memberikan sharing kepada perempuan melalui media sosial dan kebanyakan memang untuk kalau ini media sosial yang memang saya anggap sebagai yang memiliki kredibilitas gitu. Ada juga yang memang media sosial yang di sana isinya itu tentang perempuan, mengajak perempuan untuk bangkit, tetapi juga ada satu quote-quote yang melemahkan seorang laki-laki seperti itu. Nah,
untuk ini ya, untuk webinarnya. Mengapa saya cantumkan di sini bahwa perkembangan dari feminisme itu tuh dirasakan sampai saat ini gitu. Betapa banyak sekali ahli-ahli yang ingin melihat apa namanya sisi lain dari feminisme, kemudian perkembangan dari feminisme itu sendiri. Kemudian kalau kebanyakan di sana itu pada pemberdayaan perempuan seperti itu. Kemudian lanjut, nah struktur tipe ideal gaya organisasi dari gerakan sosial baru sebagaimana feminisme mencerminkan struktur yang lebih responsif, terbuka, desentralis, dan non-hierarkis. Karena kenapa? Karena ya feminisme itu sendiri salah satu gerakan yang ingin diterima oleh banyak orang, kemudian juga karena perempuan, kalau misalnya untuk laki-laki itu kan sudah wajarnya gitu adanya hierarki gitu. Tapi kalau ke perempuan, karena seorang perempuan itu disebut sebagai seorang yang berperasaan, sehingga tentunya adanya keinginan keterbukaan, kemudian organisasinya tuh lebih fleksibel, kemudian lebih apa namanya ya, lebih terbuka gitu kepada orang lain. Nah, kalau untuk contohnya itu ada seperti Organisasi Nasional Perempuan atau Aisyah tahun 1966 atau Muslimat NU pada 1952. Kemudian di Indonesia juga ada Komnas untuk perempuan juga. Nah, kemudian tiga kelompok penerimaan feminisme. Yang pertama adalah literalis, menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis atau doktrin agama. Nah, yang kedua adalah moderat, menerima gagasan feminis sepanjang tidak bertentangan dengan nilai. Kemudian progresif, mengakui perbedaan laki-laki dan perempuan. Nah, kalau untuk tiga kelompok penerimaan ini, bagaimana perkembangan masyarakat itu menerima adanya feminisme itu sendiri, seperti itu. Yang keempat, partisipan, basis pertama dukungan dari kelas menengah baru. Nah, untuk golongan kelas menengah baru ini digolongkan seperti karyawan, kemudian mahasiswa. Nah, feminisme berkembang didukung oleh kelas menengah yang berkomitmen dalam ideologi, di mana mereka tidak terikat pada motif keuntungan, melainkan pada cara pandang hidup dan pola pikir baru. Tentunya ini sangat berkaitan sekali tentang gerakan sosial baru. Jadi di mana mereka tidak kalau kita melaksanakan gerakan ini untungnya apa buat saya, tetapi lebih ke keterbukaan, kemudian pola pikir baru terhadap perempuan itu sendiri. Kemudian di Indonesia pelopor dari adanya gerakan feminisme, kalau di sini emansipasi wanita, yaitu Ibu Raden Ajeng Kartini. Kemudian ada Gadis Arifia, itu pada tahun 1998 atau itu membangun apa namanya itu surat kabar yang berjudul Suara Ibu Peduli. Kemudian feminisme dan agama. Nah, kita masuk pada tataran kalau tadi feminisme pada gerakan sosial, kemudian sekarang feminisme dan agama. Nah, ternyata feminisme itu pun memiliki dampak terhadap agama. Nah, agama memiliki peranan yang amat penting dalam melegitimasi kekuasaan laki-laki di hadapan perempuan. Kita bisa mengingat kembali tentang kaum fundamentalis yang beliau memegang teguh tentang bahwa kitab suci adalah sesuatu hal yang benar. Sehingga kaum feminisme itu menganggap bahwa agama itu berperan penting dengan adanya perbedaan atau adanya legitimasi beda laki-laki dan perempuan itu, karena adanya stigma itu pun salah satunya lahir dari agama. Gitu. Hukum agama memiliki sifat komplementer, yakni saling melengkapi tetapi tidak pada kesetaraan. Itu anggapan feminisme. Kemudian anggapan bahwa institusi agama memiliki peranan yang penting dalam melahirkan budaya patriarki yang tadi saya sampaikan. Kemudian dampak dari anggapan agama terhadap feminisme yang tadi disebutkan, gerakan feminisme melakukan kritik yang tajam terhadap pemahaman agama yang disinyalir mendukung eksistensi budaya patriarki. Kemudian gerakan yang awalnya terbatas sebagai gerakan sosial yang didukung oleh berbagai macam teori sosiologi, tetapi pada perkembangannya, nah kalau dulu feminisme meminta haknya, kemudian
haknya sebagai perempuan yang ingin dilindungi, kemudian hak pada sosial. Nah, ini masuk pada ranah agama. Gerakan feminis mulai merambah ke wilayah teologis. Nah, kemudian dari segi gerakan keagamaan, feminisme berusaha melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks suci yang dianggap mengandung semangat patriarki. Kalau dalam Al-Quran itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, salah satu contohnya. Jadi kalau di feminisme yang saat ini saya jelaskan itu kan pada kitab Injil gitu. Jadi ada ayat-ayat dalam kitab suci itu yang dianggap mendorong pada budaya patriarki gitu dan melemahkan perempuan. Sehingga kalau saya pribadi memahami ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa pun, kalau sebagai seorang feminis tentunya akan merasa kenapa laki-laki di atasnya perempuan seperti itu, sedangkan bukannya manusia itu, kalau merujuk pada ayat yang lain, bahwa manusia laki-laki dan perempuan itu diciptakan ya memang berbeda dan sama gitu, memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti itu di hadapan Tuhan. Lanjut, sehingga lahirnya gerakan feminisme di Amerika Serikat pada tahun 1966 juga terilhami oleh adanya gerakan keagamaan yang mengusung konsep teologi pembebasan. Nah, ini merupakan hasil dari respon feminisme terhadap anggapan agama terhadap feminisme, sehingga mereka ingin adanya pembebasan tentang ayat-ayat yang mengekang seorang perempuan atau menjunjung tinggi budaya atau menjadi salah satu semangat budaya patriarki itu segera reinterpretasi ulang begitu. Nah, gerakan feminis menjadikan ajaran gereja makin praktis dan sangat berpihak pada kaum lemah. Nah, ini hasilnya gerakan feminisme mendorong pihak-pihak gereja untuk mereinterpretasikan ulang nilai-nilai atau ajaran yang ada di kitab suci. Kemudian gerakan feminisme berbasis teologis ini tampak berhasil dalam mereformasi pemahaman keagamaan yang sangat bias ke laki-lakian. Kemudian gerakan feminisme bercorak teologis ini mempengaruhi berbagai agama seperti Yahudi dan Islam. Kalau Islam sendiri ada peran perempuan itu yang saya ingat itu Nabi Muhammad sangat menghargai perempuan. Kemudian jadi perempuan dan laki-laki sama, tetapi mereka memiliki atau diberikan peran yang sesuai dengan dirinya seperti itu. Jadi tidak terkesan membedakan, tetapi mereka memiliki jalurnya masing-masing seperti itu. Nah, jadi itu keterkaitannya feminisme dan agama. Lalu kemudian apa sih yang menjadi menarik? Nah, bagi saya untuk mengangkat ini, saya pernah membaca artikel itu tentang bagaimana feminisme itu berhasil menjadikan membuat kaum atau tokoh-tokoh gereja itu mengubah interpretasinya tentang ayat-ayat suci yang melemahkan perempuan khususnya. Nah, itu yang saya menjadi menarik gitu. Nah, itu apakah nanti adanya perubahan itu apakah melalui politik atau melalui pendekatan sosial? Nah, itu perlu adanya kajian mendalam. Begitu untuk presentasi kali ini. Terima kasih untuk waktunya. Saya mohon masukannya kepada teman-teman, terutama dari Bapak. Terakhir dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Teh Andini sebagai pemateri. Begini Teh, terkadang gitu ya, feminisme itu sering ditabrakkan dengan isu agama, misalkan tentang perempuan yang ingin menjadi seorang pemimpin, terus sering ditabrakkan dengan ayat yang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan, sehingga perempuan itu tidak boleh untuk memimpin dan lain sebagainya. Ataupun ketika wanita ingin berkarir gitu, terkadang sering
apa ya, sering ditidakbolehkan dengan dalil-dalil agama gitu, bahwa perempuan itu harus menjadi warabatul bait, harus berada di rumah, harus berkarirnya juga berkarir surga dan lain sebagainya gitu teh. Nah, sehingga dengan seperti itu terkadang ketika perempuan yang ingin berkarir, ketika perempuan yang ingin menjadi seorang pemimpin, yang ingin mengabdi kepada bangsa dan lain sebagainya, itu dia menjadi tidak apa ya, menjadi mundur lagi gitu, jadi down lagi gitu. Ya udahlah, dan saya mah sebagai perempuan kodratnya sebagai seorang ibu, terus juga karirnya juga di rumah gitu, karena banyak pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perempuan ketika perempuan berada di rumah gitu. Nah, bagaimana teh pendapat teteh ketika ada orang-orang yang apa ya, menabrakkan keinginan perempuan ketika ingin menjadi seorang pemimpin misal, atau ketika ingin berkarir, tetapi ditabrakkan dengan dalil-dalil agama gitu. Nah, bagaimana pendapatnya Teh Andini gitu? Pertanyaannya begini kan, feminisme itu kan paham yang bukan hanya dianut oleh wanita, tapi juga ada laki-laki, yang dimana paham itu adalah gerakan sosial di mana menuntut kesetaraan gitu, kesetaraan gender gitu, emansipasi. Nah, apabila dikaitkan dengan agama, misalnya agama Islam, nah apakah orang yang menganut agama Islam itu memerlukan feminisme gitu? Apakah butuh gitu orang-orang Islam paham feminisme? Sementara kan kita sudah ada kitabnya Al-Quran dan lain-lain yang sudah menjelaskan kodratnya gitu. Apakah kita sebagai umat Islam menurut pandangan Teh ini butuh paham feminisme gitu? Lanjutlah kelanjutannya dari pertanyaan Teh Rika lah, agak nyambung seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Freddy. Ya, dua orang itu silakan dijawab Teh Andini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin menjawab Teh Rika dalam ini yang pertanyaan pertama ya, bagaimana paham feminisme itu ditabrakkan kepada dalil-dalil atau isu-isu agama. Nah, kebetulan saya juga ikut berkecimpung dalam gerakan perempuan, tetapi saya tidak mengatakan saya feminisme, sama saya juga. Nah, di sana ada, tapi feminisme itu ada feminisme tradisional, ada feminisme modern, ada juga feminisme postmodern. Nah, feminisme pada tradisional itu menguatkan atau gerakannya itu tentang hak-haknya sebagai seorang perempuan, terutama di ranah tradisional atau domestik. Nah, pada modern itu pada ranah sosial dan politik. Kemudian pada postmodern itu lebih luas lagi. Nah, pada ranah teologis juga seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih kalau saya jawab sebagai tanggapan saya pribadi, bagaimana jika perempuan ditakdirkan kepada itu? Sehingga saya kembali pada ini, perlu adanya pemahaman kembali tentang teks-teks agama terhadap sesuatu hal. Misalnya, perempuan tidak boleh keluar rumah. Hadis, kalau saya tidak lupa, Bapak Pak Taufik, boleh dibenarkan nanti, bahwa ada hadis yang menerangkan bahwa perempuan tidak boleh keluar rumah tanpa izin seorang laki-laki. Bahkan saat itu, sampai orang tuanya meninggal pun tidak boleh gitu kan, karena tidak ada izin dari seorang laki-laki seperti itu. Nah, sehingga perlu adanya, bagi saya pribadi, kalau dulu saya pernah mengikuti ada Ibu Neng Hana, salah satu dosen juga di Usuluddin. Saya sempat mengikuti kajian-kajian beliau tentang perempuan itu, bahwa perlu adanya suatu penjelasan yang menjelaskannya sendiri, atau orang yang menjelaskannya sendiri itu paham tentang batas-batas bahwa ini pemaknaannya seperti apa dalam ranah keluarga, kemudian dalam ranah sosialnya harus bagaimana, sehingga perlu adanya pemahaman kembali tentang teks-teks agama atau ajaran-ajaran agama itu tentang apakah agama nanti akan menjadi membatasi seorang perempuan? Apakah nanti agama akan menjadi pembuka jalan kepada perempuan untuk lebih berkarir, kemudian lebih bisa bisa menuntut ilmu lebih gitu kalau dalam ranah pendidikan. Nah, sehingga tentunya kalau
bagaimana pendapat saya sendiri. Kalau saya sendiri memahami bahwa feminisme, kalau saya memahami nilai-nilai feminisme gitu, bahwa perempuan diberikan hak sama, hak hidup oleh dengan laki-laki, sehingga kita pun diberikan hak yang sama gitu. Sedangkan di Al-Quran juga kan ada pada surat Al-Hujurat ayat 11 bahwa manusia diciptakan laki-laki dan perempuan, diciptakan berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa. Nah, tujuannya adalah untuk lita'arofu gitu, saling mengenal. Nah, bagaimana kita bisa saling mengenal bahwa sebelum kita mengenal juga kita udah dibatasin. Seperti itu. Bagaimana kita bisa mengetahui sebelum kita mengenal, berarti kita harus mengenal diri kita sendiri, mengenal laki-laki sebagai seorang laki-laki, mengenal perempuan sebagai seorang perempuan, sehingga saat kita sudah memahami diri kita, hak kewajiban kita sebagai seorang perempuan, sehingga kalau memasuk pada Islam butuh nggak feminisme, Islam sudah mengajarkan, betul, tetapi interpretasi atau penjelasan tentang hak atau kewajiban antara laki-laki dan perempuan itu masih bias, masih perlu dikaji kembali, masih perlu adanya karena saat ini yang di zaman milenial gitu ya, masih sangat banyak sekali paham-paham laki-laki tentang bahwa perempuan nggak usah kerja, perempuan nggak usah nggak usah berpendidikan tinggi gitu kan, atau udahlah di rumah aja gitu. Tetapi pada kenyataannya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang laki-laki itu lebih besar saat perempuannya ada di rumah sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini kan sesuatu hal yang kontras. Katanya di rumah aja, nggak usah kemana-mana biar bisa ngurusin anak. Tetapi kekerasan rumah tangga tertinggi itu yang perempuannya ada di rumah. Seperti itu. Walaupun banyak kasus-kasus yang perceraian ada itu saat perempuannya berkarir, laki-lakinya atau suaminya juga berkarir. Sehingga tentunya bagi saya perlu nggak adanya Islam tentang penjelasan atau feminisme itu sendiri. Kalau saya memahami nilai-nilai, karena saya belum memahami secara keseluruhan tentang kayak ideologinya feminisme, tapi saya memahami tentang nilai-nilai atau emansipasinya Raden Ajeng Kartini, karena saya karena di sana pemberdayaan perempuan terutama dalam belajar. Karena dalam hadis dijelaskan bahwa negara akan kuat jika perempuannya pun kuat. Negara akan hancur jika perempuannya pun berakhlak tidak baik, seperti itu. Sehingga mengapa peran perempuan kemudian menjadi yang yang tidak dominan, padahal kemajuan kemudian kalau kita lebih jauh, kita nanti akan melahirkan, mendidik seorang anak. Kalau dalam pepatah Arab, perempuan madrasah pertama. Kita bagaimana menjadi seorang madrasah, sekolah bagi anak, tuh kita juga nggak memiliki bekalnya. Sekolah terbatas, pengetahuan terbatas, sehingga perlunya ada kembali pemahaman atau meluruskan pemahaman tentang nilai-nilai feminisme dalam Islam itu sendiri gitu. Karena ada buku feminisme dalam Islam, saya lupa belum dicantumkan Bapak bukunya. Itu sangat menarik bahwa Islam pun pro terhadap feminisme. Tentunya kalau yang sampai melanggar sampai pada kodrat, nah mungkin itu ada catatan-catatan. Seperti itu, Kang Freddy sama Teh Rika. Oh, sekaligus dua-duanya ya? Iya betul Bapak. Silakan yang lain. Pak Elani kalau mau nambahin silakan dari sudut Islam. Siapa Pak mau nanya Pak? Iqbal dulu, silakan Iqbal. Ya tadi kan ya saya setuju dengan apa yang dikatakan Teh Andini. Bahkan istrinya Ismail Al-Faruqi ya mengatakan bahwa feminis itu harus istilahnya apa ya, mengacu kepada ajaran Quran dan hadis gitu, sehingga kemajuannya ini tidak istilahnya apa ya, tidak liar gitu nih. Terus saya mau nanya terkait tentang goalnya gitu ya, goal dari feminisme itu karena sampai kesini gitu mengalami perkembangan yang agak-agak ekstrim gitu kan ya. Padahal kan pertamanya itu ya dijadikan kiblat lah ya,
siapa sih Mary Wollstonecraft gitu. Nah itu ya terkait tentang feminisme itu kan pada awalnya mereka itu hanya menuntut persamaan hak bagi kaum perempuan dalam pendidikan, baik itu dalam politik dan sebagainya. Nah, namun sekarang itu feminisme sudah mulai liar gitu kan. Jadi goal mereka itu apakah mereka itu berubah-berubah ataukah setelah tuntutan itu terpenuhi ya sudah gitu, tidak akan berevolusi lagi kembali gerakannya. Ya, goal paling akhir gitu. Mungkin Teh Andini tahu gitu atau bagaimana ya. Makasih. Baik, terima kasih Kang Iqbal untuk pertanyaannya. Nah, kalau kita melihat tentang sejarah, untuk gerakan dari feminisme itu sendiri tidak pernah ada namanya goals akhir, ya. Karena gini, suatu gerakan itu akan selesai saat tujuannya telah tercapai. Udah tidak ada lagi pergerakan. Saya mengingat bahwa kenapa ada suatu gerakan, kalau kita lihat gerakan agama misalnya, ada gerakan agama yang sangat semangat sekali sekarang, tetapi pada akhirnya saat goalnya udah tercapai, maka tidak ada lagi semangat. Nah, saya memahami bahwa gerakan feminisme atau gerakan-gerakan yang lainnya pun memiliki ilham yang sama, yaitu saat ini tercapai maka harus ada goals yang lainnya. Nah, kalau tadi kalau kita lihat sejarah, pertama ingin memiliki hak untuk memilih. Kemudian pada tahun berikutnya hak untuk diberikan peluang pada ranah yang lain. Kemudian naik lagi, saat itu sudah tercapai, naik lagi haknya. Nah, yang saya kira bahwa goals-nya dari gerakan feminisme ini itu bukan hanya sebatas pembebasan hak sebagai seorang perempuan. Kemudian bukan hanya sebatas pemberdayaan perempuan. Karena kalau kita melihat bahwa pemberdayaan perempuan saat ini pun itu belum maksimal, sehingga gerakan-gerakan feminisme itu terus dikecarkan atau terus dilaksanakan karena perempuan pada saat ini pun belum mencapai goals-nya. Masih banyak perempuan yang masih memiliki pendidikan rendah, masih banyak perempuan yang memiliki kesehatan yang buruk kalau kita fokus pada perempuan seperti itu. Tapi banyak sekali perempuan yang masih terkekang dalam hal karir, kemudian hidup di rumah tangga. Jadi seakan-akan kalau udah nikah itu perempuan terbatas semuanya. Walaupun kenyataannya iya, tetapi belum ada secara khusus gitu ya yang menangani hal itu, sehingga goals dari feminisme itu sendiri ya kesejahteraan perempuan itu sendiri. Tetapi kesejahteraan itu karena berbeda zaman, berbeda kebutuhan, berbeda semakin naiknya ini semakin naik juga kebutuhan perempuan. Saat ini pada tahun 2019 itu isu yang paling banyak perceraian meningkat itu karena wanita berkarir. Sekarang pada tahun 2020 perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga itu naik drastis karena perempuan ada di rumah. Jadi, apakah perempuan harus di rumah atau perempuan ada di dalam? Nah, itu harus menjadi kajian lebih mendalam tentunya. Kalau saya masih mengamati seperti itu, masih mengikuti bagaimana perkembangannya. Jadi, sehingga goals dari feminisme itu sendiri, karena ini dianggap sebagai gerakan dan masih berlanjut sampai sekarang, tentunya goals tertingginya adalah kesejahteraan perempuan. Nanti di dalamnya variabelnya tentu sangat banyak sekali, sehingga gerakan ini masih berlanjut karena berbeda zaman, berbeda kebutuhan untuk perempuan. Seperti itu, Kang Iqbal. Mohon maaf. Oke, lanjut. Pelani ada tambah? Silakan. Bapak. Oh iya, silakan. Siti Rohmah, Siti Rohmah. Silakan. Iya, Bapak. Tertarik ini apa sih menanggapi pertanyaan dari Kang Freddy tadi terkait penting nggak sih feminisme ini gitu kan, karena sekarang kan udah ada apa sih Al-Quran dan Al-Hadis juga gitu kan yang memberikan hukum-hukum gitu kan. Nah, kalau menurut saya gitu
Ini feminisme ini menganut feminisme ini menurut saya sangat penting. Yang pertama karena feminisme ini tidak hanya memperjuangkan hak perempuan, tetapi memperjuangkan juga hak laki-laki dari terbelenggunya sistem patriarki. Nah, seperti dalam kehidupan kita nih banyak anggapan yang mengatakan bahwa ketika laki-laki sedih itu dilarang menangis gitu kan, terus dilarang mengeluh gitu kan, jangan lemah, harus terlihat kuat. Nah ini juga kan menurut saya merugikan laki-laki juga karena laki-laki juga manusia kan, punya perasaan gitu kan, jangan karena dipandang makhluk kuat gitu dia harus menunjukkan kekuatan saja tanpa bisa mencurahkan perasaannya gitu kan. Begitu juga perempuan gitu kan. Nah, meskipun perempuan dianggap lemah gitu, tapi di hadapan Tuhan kan dikatakan dalam Al-Quran bahwa baik laki-laki maupun perempuan itu derajatnya sama gitu kan, yang membedakan hanya ketakwaannya saja gitu. Dan untuk menjadi seorang pemimpin, saya pernah membaca sebuah jurnal dikatakan bahwa tidak ada larangan gitu, baik laki-laki maupun perempuan, khususnya perempuan untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Nah, yang kedua tadi berbicara mengenai kodrat yang mana dulu gitu kan, karena tidak sedikit pandangan masyarakat yang mengatakan bahwa kodrat perempuan itu di rumah, kodrat perempuan itu jadi ibu rumah tangga, hanya seputar kasur, dapur, sumur saja gitu. Nah, yang ketiga kenapa perlu gitu, karena tidak sedikit konteks keislaman yang semakin patriarki gitu, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa kehidupan perempuan hanya seputar kasur, dapur, sumur, padahal pada hakikatnya meskipun perempuan hanya bergulat pada aspek tersebut gitu kan, memangnya tidak memerlukan pendidikan gitu, itu perlu karena meskipun kita hanya masak gitu kan, masak juga perlu ilmunya gitu kan, makanya kita perlu pendidikan, perlu edukasi gitu. Seperti itu Pak, terima kasih. Terima kasih Siti Rohma. Betul, saya juga ada kajian tentang hal tersebut. Kemudian mengapa salah satu dampaknya itu sistem patriarki itu kenapa laki-laki itu paling banyak yang ada di rumah sakit jiwa. Karena tidak ada ruang yang diberikan kepada laki-laki untuk mengungkapkan perasaannya, walaupun laki-laki sebagai orang makhluk yang berakal, yang paling logis gitu kan, tetapi karena tidak diberikannya ruang laki-laki untuk mengungkapkan perasaannya, sehingga data menunjukkan bahwa yang paling banyak menghuni rumah sakit jiwa adalah laki-laki. Seperti itu. Bangga Kang Tailani ada tambahan. Ya baik, bismillah. Terima kasih kepada Teh Andini dan terima kasih untuk Bapak. Saya mungkin ada beberapa catatan yang sekiranya bisa di-share begitu ya. Jadi feminisme itu sebetulnya awalnya itu adalah sebuah gerakan anti perbudakan ya, sekitar 1930-an. Jadi sebelum ke gerakan politik dan gerakan sosial seperti yang tadi diungkap, memang feminisme itu adalah gerakan anti perbudakan, di mana fase-fase sejarah misalnya Perang Dunia I misalnya perempuan selalu dijadikan objek perbudakan gitu. Nah baru menyebar ke tujuan ke gerakan politik ya, kemudian juga atau misalkan ada konvensi di Seneca Falls di New York tahun 1948. Ini juga menuntut hak-hak wanita gitu. Nah, jadi itu 1930 sampai 1950-an akhir itu fasenya fase 1. Yang kedua fasenya fase 2. Nah, fase 2 itu 1960 sampai 1990-an. Nah, ini merujuk kepada gerakan feminisme yang lebih modern. Jadi tidak hanya soal hak politik, hak pilih dan perbudakan gitu. Jadi 60 sampai 90 itu sifatnya beragam by isu gitu. Makanya tadi kalau misalkan ditanya apa sih goal feminisme, sebetulnya yaitu dinamis juga. Kalau awalnya gerakan anti perbudakan, kemudian gerakan pemenuhan hak politik, ya 60 sampai ke sini
yaitu menyesuaikan dengan isu juga. Makanya menurut saya yang harus dibahas sebelum bahas feminisme itu adalah gender. Jadi harus dipahami dulu gender. Jangan disamakan gender itu sesuatu hal yang biologis gitu. Gender itu sesuatu hal yang dikonstruksi oleh masyarakat. Misalnya perempuan uh, misalkan perempuan tugasnya memasak gitu. Memang laki-laki nggak bisa gitu. Nah itu kan kita harus bedakan. Misalkan perempuan melahirkan, nah itu kan biologis, itu nggak bisa laki-laki. Jadi kita harus pahami dulu gender, apa perspektif gender gitu. Karena bagi saya sebetulnya feminisme yang positif itu ya tujuan akhirnya adalah kesetaraan gender itu gitu. Jadi menghilangkan konstruksi itu gitu. Nah, salah satu kajian yang menarik tentang feminisme misalkan Jessie Bernard ya. Dalam bukunya The Future of Marriage, masa depan pernikahan gitu. Bernard awalnya menyebut bahwasannya pernikahan itu awalnya memang memberikan sebuah kerugian yang besar bagi perempuan gitu. Yang awalnya perempuan itu punya cita-cita, pengen S2, pengen S3 gitu, terus pengen traveling ke luar negeri gitu. Karena udah nikah, nggak bisa gitu, nggak bisa kemana-mana gitu. Makanya si Bernard ini riset di Amerika, hasilnya perempuan yang nikah itu justru banyak yang mengalami depresi gitu. Makanya at least mungkin di sana ya bebas aja gitu. Nah, ya termasuk tadi institusi pernikahan itu memberikan keuntungan besar bagi laki-laki. Jadi his marriage sama her marriage gitu. Makanya sejarah itu historis ya, bukan historis gitu. Jadi sejarah itu identik dengan laki-laki atau ilmu-ilmu yang lain misalnya juga identik dengan laki-laki. Nah, inilah yang ingin dilawan oleh gerakan feminisme itu gitu. Nah, cuman ke sini-sini ada perkembangan dalam feminisme itu menurut si Jessie Bernard gitu. Jadi yang awalnya perempuan selalu diuntungkan, ke sini isunya lebih maju, isunya lebih berkembang gitu. Jadi misalkan tren wanita karir gitu, atau misalkan kepengurusan anak diasuh oleh laki-laki dan perempuan itu sudah berkembang gitu. Jadi isunya berkembang gitu. Nah, misalkan ini dari contoh institusi pernikahan ini itu bisa dikembangkan ke hal-hal yang lain gitu, hal-hal yang sifatnya ke keagamaan gitu. Saya sebetulnya sepakat ya kalau dalam Islam memang kita harus bijak lah dalam memaknainya gitu. Jadi jangan ditelan bulat-bulat. Misalkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu. Jadi jangan ditelan bulat-bulat juga bahwasanya ya laki-laki seperti itu, atau misalkan ayat yang menjelaskan tentang poligami misal. Jadi jangan dipotong gitu. Jadi jangan jangan di-cut gitu, tapi harus dipahami secara menyeluruh gitu. Ya mungkin kurang lebih seperti itu tambahannya dari saya. Terima kasih. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan Teh Andini, Bapak atur nuhun. Oh iya, silakan. Bismillah untuk closing statement-nya. Awal berangkat saya membahas tentang feminisme, tentunya saya sendiri karena sebagai seorang perempuan gitu, memahami bagaimana perempuan hidup pada saat ini saja yang saya ketahui itu memiliki yang sudah dikatakan zaman modern dan milenial itu masih terdesak, baik itu dalam tatanan politik, sosial maupun agama gitu, karena masih banyak sekali anggapan-anggapan negatif tentang perempuan, sehingga penilaian saya terhadap ini, hayu kita sebagai seorang yang di sini kan sebagai akademisi begitu, lebih kritis lagi, tidak memihak sesuatu hal itu sesuai dengan ada saya mah nggak setuju, sehingga kita memberikan penilaian pun seperti itu gitu, karena kita sebagai akademisi itu kan memilah, mencari tahu. Oleh karena itu kita tidak bisa mengatakan feminisme itu jelek karena seberapa jauh kita sudah mengetahuinya. Lalu bagaimana agama itu berperan atau kita sebagai seorang umat beragama gitu lebih bijak kembali dalam memahami feminisme itu sendiri, sehingga ayo teman-teman semuanya walaupun itu laki-laki maupun perempuan
karena memang kajian feminisme bukan hanya terbatas sebagai perempuan saja gitu ya, tetapi juga pada ranah ini kita lebih memahami, lebih bijak, dan tentunya sesuai dengan Al-Quran dan hadis seperti itu. Jadi udah, Bapak. Oke, terima kasih Teh Andini ya.